Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas materi tentang sifat dasar komunikasi bisnis. Adapun agenda materi kali ini, yang pertama adalah definisi komunikasi bisnis, yang kedua komunikasi antar pribadi, yang ketiga komunikasi dalam organisasi, yang keempat komunikasi lintas budaya. Yang pertama, definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisa mencakup ungkapan-ungkapan seperti satu, berbagi informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar pikiran, memberi informasi atau sejenisnya dengan tulisan atau ucapan. Untuk komunikasi bisnis ini ada dua, yang pertama secara verbal dan yang kedua secara non-verbal. Untuk verbal berarti itu adalah kata-kata, sedangkan non-verbal itu adalah bukan kata-kata atau tanpa kata-kata. Berikut ini adalah unsur komunikasi. Unsur-unsur inilah yang membuat komunikasi ini bisa berjalan. Yang pertama ada unsur manusia. Manusia ini sebagai pelaku, baik itu menerima pesan maupun yang memberi pesan. Yang kedua ada pesan. Jadi adanya pertukaran pesan yang berbentuk verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga ada saluran. Dalam berkomunikasi diperlukan saluran. Bisa dicontohkan di sini adalah seperti mata, itu adalah saluran berkomunikasi. Terus mulut untuk berbicara sehingga terjadi komunikasi. Menggunakan teknologi sebagai saluran juga bisa. Unsur saluran ini berperan di situ. Yang keempat, gangguan. Gangguan di sini bisa mempengaruhi komunikasi juga. Yang dimaksud gangguan seperti suara bising, lalu mungkin situasi yang tidak memungkinkan sehingga komunikasi yang terjadi terganggu jadinya. Nah, itu yang dimaksud gangguan. Selanjutnya adalah konteks. Konteks di sini bisa juga mempengaruhi komunikasi, seperti contoh gaya berpakaian. Nah, ketika berpakaiannya rapi, bersih, pada saat berkomunikasi itu cenderung lebih baik ketimbang nanti ada yang gaya pakaiannya tidak sopan dan tidak bersih. Itu akan mengganggu jalur komunikasi. Jadi konteks di sini adalah penampilan, sikap, gaya bicara, seperti itu. Selanjutnya umpan balik. Umpan balik di sini wajib ada, karena ketika kita berkomunikasi tapi tidak ada balasan, berarti komunikasi itu tidak terjadi. Misalnya kita berbicara dengan antara si A dan si B misalnya. Si A menanyakan sesuatu namun si B tidak menjawabnya. Jadi komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Untuk itu umpan balik menjadi unsur juga sebagai terjadinya komunikasi. Yang terakhir adalah pengaruh. Pengaruh di sini lebih bersifat emosional. Jadi apakah lawan bicara kita memiliki pengaruh terhadap kita? Misalnya ada sesuatu, mungkin rasa dendam atau rasa bahagia, sehingga ketika kita berkomunikasi, pengaruh tersebut mempengaruhi komunikasi. Kalau misalnya bahagia dengan seseorang tersebut akan semakin intens untuk berkomunikasi, sedangkan jika sebaliknya maka keinginan untuk berkomunikasi akan semakin rendah, turun gitu. Nah, inilah unsur-unsur yang menciptakan komunikasi itu bisa berjalan.
Selanjutnya, kendala dalam komunikasi. Kendala dalam komunikasi itu ada beberapa, seperti misalnya latar belakang umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kerupawanan, status sosial, popularitas, posisi ekonomi, dan latar belakang budaya. Nah, ini secara umum ini yang menjadi kendala dalam komunikasi. Nah, kita sekarang masuk ke komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi secara tatap muka di antara orang-orang yang dimungkinkan pesertanya mampu menangkap reaksi secara langsung dari orang lain yang berupa verbal atau dalam bentuk non-verbal dalam bentuk komunikasi yang hanya melibatkan dua orang. Nah, ini kurang lebih pengertiannya. Nah, adapun sudut pandang komunikasi antar pribadi itu ada 3. Yang pertama, humanistik. Sudut pandang ini menekankan kepada keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Jadi pandangan komunikasi antar pribadi menurut humanistik seperti itu. Sedangkan dilihat dari pragmatis, menekankan kepada rasa percaya diri, kebersatuan, manajemen interaksi, daya ekspresi, dan orientasi kepada pihak lain. Selanjutnya, pergaulan sosial dan kesetaraan, memandang dari bertukarnya manfaat, menanggung beban, memperbesar manfaat, dan mengurangi biaya. Nah, inilah sudut pandang komunikasi antar pribadi. Nah, kira-kira sudut pandang yang mana yang saat ini sering digunakan? Mungkin itu saja untuk pembahasan komunikasi antar pribadi. Sekarang kita ke komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam komunikasi dalam organisasi, ini diibaratkan atau sama dengan masyarakat. Di masyarakat ini adalah simbol organisasi. Nah, direkatkan dengan komunikasi sehingga terbentuk kebersamaan yang memungkinkan organisasi dapat menjalankan fungsinya. Arah komunikasi dalam organisasi itu ada komunikasi ke bawah. Biasanya komunikasi ke bawah ini digunakan untuk menginstruksikan karyawan. Di manajemen menginstruksikan perintah ke bawahan, ke karyawan, maaf. Lalu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini sebaliknya, ya, biasanya ini digunakan seperti contoh survei, ya, survei kepuasan pelanggan, survei kesejahteraan karyawan. Jadi komunikasinya akan ke atas. Yang ketiga, jaringan komunikasi. Nah, dilihat dari arah komunikasi, dilihat dari jaringan komunikasinya, itu ada jaringan komunikasi yang formal dan informal. Formal biasanya digunakan di dalam perusahaan ketika rapat, ketika memberi laporan, dituangkan dalam lisan maupun non-lisan. Sedangkan yang informal itu berlaku di sebuah organisasi informal di dalam perusahaan itu. Oke, selanjutnya gaya manajemen. Nah, di dalam perusahaan, gaya manajemen itu menentukan komunikasi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Jadi ada gaya instruktif. Di sini gaya ini adalah manajemen sangat mengambil peran yang sangat dominan dalam pengambilan suatu keputusan. Sedangkan gaya kerjasama, manajemen lebih suka
untuk menjalin kerjasama. Sedangkan gaya timbal balik yaitu manajemen yang memberikan kepercayaan terhadap karyawan, bahwa manajemen percaya karyawan ketika diberi kenyamanan atau apresiasi, maka karyawan tersebut akan memberi lebih perusahaan. Jadi itu gaya timbal balik. Terus yang keempat adalah gaya pendelegasian. Di sini gaya pendelegasian, manajemen memiliki orang-orang kepercayaan yang ditugaskan untuk mengambil peran manajemen, beberapa peran manajemen, sehingga manajemen bisa membagi tugasnya kepada yang didelegasikan. Nah, inilah beberapa gaya manajemen secara umum. Mungkin masih banyak lagi yang saya bahas, cukup 4 ini saja. Bagaimana mengelola komunikasi dalam organisasi? Nah, ini penting karena dalam organisasi memang komunikasi itu berjalan dengan cukup banyak individu ya. Jadi di latar belakang individu masing-masing, jadi perlu dikelola. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Ya, jadi di sini dikurangi jumlah pesannya, namun isinya tidak dikurangi. Jadi lebih efisien lah. Yang kedua, membuat instruksi yang jelas sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang terulang kembali, karena dalam organisasi jumlahnya rata-rata banyak ya pesertanya. Peserta komunikasinya banyak. Tidak seperti komunikasi pribadi perseorangan, itu cuma satu persatu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, tinggal ditanyakan satu orang. Sedangkan dalam organisasi yang ditanyakan itu bisa ratusan, sehingga membuat instruksi yang jelas itu sangat baik untuk mengelola komunikasi yang efektif dan efisien. Alih tanggung jawab. Jadi jelas tanggung jawabnya siapa yang memberikan komunikasi. Terus yang keempat, memberikan pelatihan. Di dalam suatu organisasi diperlukan pelatihan komunikasi agar satu pemahaman dalam menjalankan organisasi. Kita ke submateri yang terakhir, yaitu adalah komunikasi lintas budaya. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi pada orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, baik itu dari rasial, terus etnis, entitas budaya, kelas-kelas sosial seperti kelas ekonomi ke atas, menengah, ke bawah. Nah, itu menjadi kategori komunikasi lintas budaya. Berkomunikasi dengan seseorang yang berbudaya asing. Nah, sebelum kita berkomunikasi terhadap seseorang yang berbudaya asing, artinya bukan budaya dari si komunikasinya, itu pertama kita harus mempelajari dulu tentang budaya. Misal kalau kita komunikasi sama budaya A gitu, berarti kita harus mempelajari tentang budaya A, minimal budaya-budaya yang penting, sehingga nanti tidak ada kekeliruan dalam berkomunikasi. Jadi maksud kita baik, jangan sampai nanti ditangkapnya berbeda seperti itu. Yang kedua, menciptakan keterampilan komunikasi lintas budaya. Jadi bagaimana terampilnya sehingga kalau misalnya pun salah kita mengartikan atau bersikap atau cara kita salah komunikasi, kita mempunyai keterampilan untuk menegosiasikannya sehingga budaya asing itu dapat memaklumi kita. Seperti itu.
Jadi dia memberikan pemaluman karena memang sama-sama budaya asing gitu, berbudaya asing gitu. Dia menganggap kita asing dan kita menganggap mereka asing. Nah, kelompok budaya itu ada dua. Jadi budaya permukaan seperti liburan itu berbeda-beda, terus gaya makanan, terus gaya hidup. Terus budaya yang tinggi itu budaya seperti sikap, terus nilai sebagai dasar budaya itu. Etika dalam berkomunikasi lintas budaya yang paling penting adalah seperti yang dibahas tadi adalah mempelajari dan memahami lintas budaya itu. Sehingga dengan seperti itu kita sudah beretika dalam berkomunikasi lintas budaya. Jadi tidak ada salah dan benar, namun penyesuaian mempelajari dan memahami lintas budaya yang akan kita ajak berkomunikasi. Nah, itulah etika dalam berkomunikasi lintas budaya. Sekian pemaparan materi kali ini. Jadi atas perhatiannya sudah mengikuti sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih.